Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Rahmawati dengan NIM 19180801000. Di sini saya akan menjelaskan turunan rumus konstanta dan koefisien model regresi linear berganda dengan 3 variabel, 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas dengan menggunakan metode ordinary least square. Yang pertama, kita menurunkan rumus sigma EI kuadrat terhadap B0 terlebih dahulu. Sigma EI kuadrat ini adalah sama dengan sigma YI min B0 B1X1I min B2X2I dikuadratkan. Untuk menurunkan rumus sigma EI kuadrat ini kita menggunakan rumus derivatif parsial. Untuk penurunannya itu turunan dari sigma EI kuadrat terhadap B0 itu sama dengan ini. Dan kita harus menyamakan dengan 0. Hasil turunan dari nilai ini adalah 2 di sigma YI min B0 min B1X1I min B2X2I negatif 1 ini adalah turunan dari B0 nya, terus kemudian sama dengan 0. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan 2 sehingga hasilnya menjadi negatif 2, dan seterusnya ini, dan sama dengan 0. Kemudian untuk menyederhanakan rumus ini kita bagi dengan negatif 2 dan didapatlah ini hasilnya. Kemudian kita kalikan sigmanya ke dalam sehingga hasilnya menjadi sigma YI min N B0 min B1 sigma X1I min B2 sigma X2I sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dan membaginya dengan N. Dibagi dengan N, maka hasilnya menjadi ini hasilnya. Kemudian kita pindah ruaskan ini ke kerbau sebelah kanan, dan sigma YI per N ini adalah Y bar. Nilainya sama dengan Y bar. Sigma X1I per N ini juga X1I bar, X2 nya juga sama, jadi X bar nantinya. Setelah kita pindah ruaskan tadi yang ini, hasilnya adalah seperti ini. I bar sama dengan B0 plus B1X1 bar plus B2X2 bar. Karena kita pindah ruas yang jadinya negatif, jadinya positif. Kemudian kita pindah ruas lagi ini ke ruas sebelah sini. Atau kita balik, jadi hasilnya seperti ini. B0 sama dengan Y bar min B1X1 bar min B2X2 bar. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menurunkan sigma I kuadrat terhadap B1. Turunan sigma I kuadrat terhadap B1 sama dengan ini. Terhadap B1 harus disamakan dengan 0. Setelah kita turunkan maka hasilnya seperti ini. 2 sigma YI min B0 min B1X1I min B2X2I dikalikan dengan min X1I. Min X1 ini adalah turunan dari B1X1I. Sama dengan 0. Kemudian kita kalikan negatifnya dengan 2 sehingga hasilnya jadi seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi nilai ini dengan negatif 2 sehingga negatif 2 ini akan dihilangkan sehingga hasilnya menjadi ini hasilnya. Kemudian X1I ini kita kalikan ke dalam, dan inilah hasilnya sigma X1I YI min B0 sigma X1I min B1 sigma X1I X1I min B2 sigma X1I X2I sama dengan 0. Ini kita bisa menggantinya dengan X1I kuadrat sehingga menjadi minus B1 sigma X1I kuadrat. Kemudian sigma X1I YI rumus ini kita dari B0 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga hasilnya menjadi ini adalah hasil dari turunan terhadap B1 seperti ini. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya kita menurunkan sigma I kuadrat terhadap B2 nya. Penurunan ini sama dengan penurunan yang terhadap B1 nya tadi. Dan kita dapatkan hasilnya adalah ini, atau kita sebut dengan persamaan 3. Kemudian jika kita memodifikasi persamaan 2 dengan persamaan 3 ini dengan menggunakan metode aljabar biasa, maka kita akan memperoleh nilai B1 dan B2 nya. Dan ini adalah hasil dari B0, B1, dan B2. Rumus B0, B1, dan B2. Dan ini adalah rumus panjangnya. Namun rumus ini pun masih cukup membingungkan karena untuk mendapatkan B1 harus ada B0. Untuk mendapatkan B2 harus ada B0 juga. Sementara untuk mendapatkan nilai B0 harus ada nilai B1 dan B2. Karena jika menggunakan rumus yang tadi itu terlalu panjang, maka kita bisa mencari nilai rumus pendeknya dengan cara mengurangkan setiap variabel dengan rata-ratanya dan memisahkannya menjadi variabel kecil. Yaitu jika misalnya kita rubah Y kecil sama dengan Y besar I dikurangi Y bar, dan X ke 1 I kecil sama dengan X1 I besar dikurangi X bar, dan X2 I kecil sama dengan X2 I min X2 bar besar.
Untuk mendapatkan rumus pendek ini, maka kita harus meminimumkan nilai residual terlebih dahulu. Residual ini adalah selisih antara nilai Y aktual dengan Y yang kita prediksikan. Nilai ini itu sama dengan nilai yang atas ini. Karena ini min Y bar dan plus Y bar, maka akan hasilnya tetap sama dengan yang ini atas. Nilai YI kecil ini sama dengan YI besar min Y bar. Ini ya tadi. Dan apabila kita ini kurungkan, maka di sini juga akan negatif, sama dengan jadi ini adalah Y kecil Y hat I kecil. Y hat I kecil ini merupakan nilai Y yang non stokastik. Karena ini bersifat non stokastik, maka kita bisa menggantinya dengan nilai non stokastiknya dengan cara tidak memasukkan nilai konstantanya, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai B1-nya, kita lakukan turunan derivatif parsial. Sama dengan yang awal tadi, rumus panjang tadi, turunannya sama. Setelah kita mendapatkan nilai sigma E1 kuadrat tadi, yang atas ini, maka kita bisa menurunkannya terhadap B1-nya. Dan ini adalah turunan terhadap sigma EI kuadrat terhadap B1. Sama dengan 2 sigma YI min B1X1I min B2X2I min X1I. Min X1I ini merupakan turunan dari min B1X1I ini. Terus disamakan dengan 0. Kemudian negatifnya kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya menjadi ini hasilnya. Kemudian kita sederhanakan ini negatif 2-nya, kita hilangkan dengan cara membaginya dengan negatif 2. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian sigmanya kita kalikan masukkan ke dalam, maka hasilnya menjadi seperti ini. Sigma X1I YI min B1 sigma X1I kuadrat min B2 sigma X1I X2I sama dengan 0. Kemudian kita ini dari sini ke sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga hasilnya menjadi seperti ini hasilnya. Dan ini merupakan persamaan keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menurunkan sigma EI kuadrat terhadap B2-nya. Turunan sigma EI kuadrat terhadap B2 harus sama dengan 0. Setelah kita turunkan, maka hasilnya seperti ini. 2 sigma YI min B0 X1I min B2 X2I dikalikan dengan min X2I. Min X2I ini merupakan nilai turunan dari B2 X2I. Kemudian sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan negatifnya ini dengan 2, maka hasilnya menjadi min 2 sigma YI min B1 X1I min B2 X2I dikalikan dengan X2I sama dengan 0. Kita bagi dengan negatif 2, sehingga hasilnya menjadi sigma YI min B1 X1I min B2 X2I dikalikan dengan X2I sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X2I ini ke dalam. Setelah kita kalikan X2I ini dan sigma ini ke dalam, hasilnya seperti ini. Kemudian dari minus B1 sigma X1I X2I ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena ini negatif, jika kita pindah ruas maka akan menjadi positif. Ini juga akan jadi positif, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Ini adalah persamaan kelima. Untuk mendapatkan nilai B1-nya, maka kita harus mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Ini adalah persamaan 4 dan ini persamaan 5. Maka karena nilai B2-nya ini belum sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu nilai B2-nya. Maka dari itu kita kalikan persamaan 4 ini dengan sigma X2I kuadrat, dan persamaan kelima kita kalikan dengan sigma X1I X2I. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah yang atas hasil perkalian dari persamaan 4 dan dikali dengan ini, dan yang bawah ini adalah hasil perkalian persamaan kelima dikalikan dengan ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kurangkan persamaan ini dengan ini. Maka nilai hasil B2-nya ini nanti akan 0. Setelah kita eliminasi, maka hasilnya seperti ini. Sigma X1I YI di sigma X2I kuadrat dikurangi sigma X2I YI sigma X1I X2I sama dengan B1 sigma X1I kuadrat sigma X2I kuadrat dikurangi B1 sigma X1I X2I dikurangi X1I X2I. Kemudian karena di sini ada B1 dan di sini ada B1 juga, maka kita bisa mengeluarkannya. Dan setelah kita mengeluarkan B1, maka hasilnya seperti ini. B1-nya kita keluarkan, jadi di sini. Kemudian setelah ini kita kalikan silang agar kita mendapatkan nilai B1. Setelah kita kalikan silang, maka hasilnya seperti ini. B1 atau bisa dibalik, B1-nya sama dengan ini. Dan ini nilai setelah kita balik, maka hasilnya seperti ini.
Kemudian untuk mencari nilai B2-nya, kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5. Sekarang kita samakan persamaan B1-nya ini. Maka untuk menyamakannya, kita kalikan yang persamaan 4 ini dengan sigma X1I X2I. Dan persamaan 5 kita kalikan dengan sigma X1I kuadrat. Setelah kita kalikan persamaan ini dengan ini, maka hasilnya ini. Dan yang bawah kita kalikan juga dengan ini, hasilnya ini. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi atau kita kurangi persamaan atas dengan persamaan bawah. Persamaan ini dikurangi ini adalah sigma X1I YI, sigma X1I X2I, sigma X2I YI, sigma X1I kuadrat. D1 sigma X1I ini dengan ini kita kurangkan, ini dan ini sama, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ini dengan ini kita kurangi, maka hasilnya ini. Setelah itu kita pindah ruas ini ke sini dan ini ke sini, kita tukar. Ini setelah kita tukar maka hasilnya seperti ini. Kemudian karena ini ada B2 dan di depan ini ada B2, maka kita dapat mengeluarkan B2-nya sehingga nilainya menjadi seperti ini. Ini nilai B2-nya. Kemudian kita mengalihkan silang ini ke sini, maka hasilnya menjadi seperti ini hasilnya. Ini nilai B2-nya. Dan ini adalah nilai dari B0, B1, dan B2 yang telah kita cari tadi. Ini rumus pendeknya. Dimana Y kecil I sama dengan YI min Y bar, kemudian X1I kecil I sama dengan X1I min X1 bar. X2I kecil sama dengan X2I min X2 bar.